البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada di akhir-akhir artikel tafsir kalimat tauhid. Kita baca kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, bagian atas itu matanya. Setelah beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang benar-benar kokoh di atas agama Islam di akhir zaman semakin asing. Kemudian beliau mengatakan, disimak di situ ya matanya. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, fa Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum wa awwalihi wa akhirihi wa awwaluhu wa akhiruhu wa ussuhu wa ra'suhu. Artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Karena biasanya kalau Allah itu biasanya takdirkan, ada yang takdirkan fiilnya. Fiil yang cocok adalah ittaqullah. Sehingga artinya, na barakallahu fiik, ittaqullaha, seakan-akan seperti itu. Jadi artinya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, tamassaku bi asli dinikum, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan sumber inti agama kalian. Yaitu apa? Sumber inti agama kita tauhid. La ilaha illallah wa awwalihi wa akhirih, dan yang pertama serta yang paling terakhir. Yang pertama kita ucapkan, terakhir kita ucapkan. Karena kalau kita memahami rukun Islam yang 5, yang pertama apa? Tauhid kan? La ilaha illallah. Ketika orang mau meninggal dunia, ditalkin untuk ucapan apa? Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, awal dan akhir. Awal dan akhir. Awal ketika orang beragama Islam, syahadah pertama, syahadah la ilaha illallah. Akhir ketika ditalqin, ketika dia hendak meninggal dunia, untuk melafadzkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Dan dasar pokok, ussuh itu artinya adalah dasar pokok. Dan dasar pokok, wa ra'suhu, dan yang paling teratas, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita lewati pembahasannya. Jadi kalau mendengar lafaz la ilaha illallah, yang perlu antum hafalkan 3 perkara. Maknanya, rukunnya, dan juga apa? Syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Untuk maknanya la ilaha illallah, maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya hanya 2. An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat itu rukunnya. Kemudian syaratnya barakallahu fiik ada 8 syarat. Terkumpul dalam pantun yang sering ana sebutkan dan mungkin di antara antum dah hafal semuanya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wasidqu kama mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani wa tulliha. Itu syarat la ilaha illallah. Kita lihat lagi berikutnya, perhatikan.
Wa'rifu ma'naha, dan pahamilah, ketahuilah maknanya. Jadi jangan sekedar ucapan saja. Kalau cuma sekedar ucapan, banyak orang-orang awam pandai ucapan ini. Bahkan mereka mengucapkan kadang bukan satu kali dua kali, ratusan kali dia ucapkan. Di malam-malam tersendiri, malam khusus itu ya, mungkin malam apa, malam Jumat Kliwon atau semisalnya yang mereka ucapkan bukan sekali dua kali, ratusan kadang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham gak maknanya? Lihat ini. Wa'rifu ma'naha, dan ketahuilah maknanya. Wa ahibbuha, dan cintailah kalimat tersebut. Wa ahibbu ahla, dan cintailah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin. Masyaallah. Dan jadikanlah mereka saudara kalian walaupun mereka jauh, walaupun bukan kerabat kita, walaupun tidak ada jalur atau garis keturunan dengan kita, tapi karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka muslimin secara global, ikhwah kita, saudara kita, walaupun mereka rumahnya jauh dengan kita, walaupun mereka beda negara, ya kan, walaupun mereka beda daerah, itu maksudnya. Wakfuru bitaghit, dan tinggalkanlah taghut-taghut. Sudah kami sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, at-taghut, at-taghit katsirah. Taghut itu banyak sekali, tapi pemimpinnya 5. Yang paling nomor 1 iblis laknatullah alaih. Paham ya? Nah, di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasannya wat-tawaghit katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Taghut itu banyak sekali. Pemimpinnya 5. Yang pertama apa? Iblis laknatullah alaih. Yang ujung-ujungnya apa sih makna taghut itu? Kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang diibadahi selain Allah Taala tapi dia ridha diibadahi. Paham ya? Sembah dia ridha. Itu kalau barakallahu fiik, yang masih hidup, seperti pemimpin dia taati untuk selain Allah Taala dia ridha. Atau misalkan ulama, dia mengeluarkan suatu fatwa kemudian dia taati, dia ambil untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah dia ridha. Paham ya? Kemudian contoh yang lain, barakallahu fiik, umara wal ulama, kemudian manusia biasa yang mereka mengajak untuk mengibadahi dirinya dan dia ridha, itu termasuk taghut juga. Adapun kalau mereka disembah tapi enggak ridha, seperti Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasara mereka mengatakan nyembah Nabi Isa. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam hidup, ridha enggak kira-kira disembah? Enggak ridha, makanya Nabi Isa bukan taghut. Bisa dipahami ya? Definisi yang paling bagus untuk taghut ini adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih di akhir-akhir kitab Al-Ushul Tsalatsah. Beliau mengatakan definisi taghut adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut itu adalah segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas. Baik sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Namanya kalau itu ditaati, disembah, diikuti selain Allah dia ridha, taghut. Mahum, itu definisi yang lainnya. Tapi masuk juga. Kita lihat berikutnya, wa'aduhum, dan musuhilah mereka. Siapa mereka ini? Taghut-taghut tadi itu. Wa abghidhum, dan bencilah kepada taghut-taghut tersebut. Wa abghidhu man ahabbahum wa aujadala anhum. Dan bencilah terhadap orang yang mencintai taghut dan orang yang berdebat untuk membela taghut. Aulam yukafirhum, atau orang yang tidak mengkafirkan taghut. Namanya taghut maksudnya mengkafirkan atau meninggalkan. Jadi orang yang tidak meninggalkan taghut jangan dicintai, dibenci aja. Karena termasuk konsekuensi, perhatikan ya, konsekuensi makna al-Islam. Apa al-Islam kemarin definisinya? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyatu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu kan definisi Islam kan? Sudah kita lewati berkali-kali kan? Definisi al-Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyatu lahu bit-ta'ah, dan tunduk serta patuh terhadapnya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi jangan sampai kita barakallahu fiik, berlepas diri dari kesyirikan tapi cinta dan pelakunya, jangan. Au qala, atau mengatakan ma'alanya minhum, enggak ada urusannya aku dengan mereka. Jangan ngomong kayak gitu juga. Kenapa? Karena bagaimanapun kita harus mendakwahi dengan cara barakallahu fi yang telah
diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Au qala maka lafaniyallahu bihim, Allah Ta'ala tidak membebankan aku untuk ngurusi mereka. Lihat, ini juga ucapan yang keliru juga. Allah Ta'ala tidak membebani diriku untuk apa? Ngurusi mereka. Faqad kadzdzaba hadza 'ala Allah waftara. Orang yang seperti ini, yang tidak mau ikut campur, yang enggak mau mendakwahi, enggak mau mengingatkan, yang seperti ini keadaannya, maka orang tersebut dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan apa? Membikin apa? Kedustaan. Karena dalam Al-Qur'an diperintahkan kan? Iya kan? Wa may yu'min wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dua. Al-imanu billah wal kufru bit-taghut. Berarti diperintahkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kufur terhadap taghut, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti menunjukkan bahwasanya diperintahkan, cuman mereka kadang wah itu bukan urusan kami, biarkan aja. Nah, itu juga termasuk kekeliruan. Tetap kita dakwahi dengan cara bagaimanapun, sampaikan kepada mereka. Ternyata kok ngeyel, nolak, bantah, bangkang, udah urusan mereka. Yang jelas kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita lihat, waftarada alaihimul kufra bihim wal bara'ata minhum, dan Allah Ta'ala mewajibkan atasnya apa? Agar faqad kallafa Allah Ta'ala bihim, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan apa? Na barakallahu fiik, membebankan kepada seorang hamba untuk mendakwahi mereka. Mendakwahi mereka semampunya ya, maksudnya ya. Wa waftarada alaihimul kufra bihim wal bara'ata minhum, dan juga Allah Ta'ala mewajibkan atasnya untuk meninggalkan mereka dan berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahum aw auladahum, penting ini. Walaupun mereka itu saudara-saudara mereka sendiri dan anak-anak mereka sendiri. Jadi walaupun itu saudara kandung, saudara sedarah taruhlah, tapi kalau beda agama, barakallahu fi, beda keyakinan, itu biasanya enggak dekat. Biasanya tidak dekat. Tapi kalau barakallahu fi, satu agama, sejalan, seakidah, semanhaj, walaupun orangnya jauh, dalam artian tidak ada garis keturunan yang barakallahu fiik dengan kita, walaupun di luar daerah, tapi kita ketemu cinta, sayang dengan mereka. Kenapa? Karena sejalan, seakidah, seagama. Lihat ini. Walaupun mereka saudara mereka sendiri ataupun anak mereka sendiri. Kalau di atas kekufuran, kita wajib berbara'ah. Paham ya? Berlepas diri dari kekufuran tersebut dan juga pelakunya. Fa Allah ya ikhwani, tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Maka bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Berpegang teguhlah kalian dengan agama tersebut. Semoga kalian nanti talqauna rabbakum, talqauna itu jumpa artinya. Semoga kalian semuanya nanti berjumpa Rabb kalian wa antum la tusyrikuna bihi syai'a, dalam keadaan kalian tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Kata beliau, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan berislam dan ikutkanlah kami dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal duluan. Wal nakhtimul kalam, dan kita akan tutup pembahasan ini bi ayatin, dengan salah satu ayat dzakarahullah taala fi kitabih, yang Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, tubayyinu laka, yang menjelaskan kepadamu anna kufral musyrikin min ahli zamanina a'zam min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bapak ini, bahwasanya kekufuran orang musyrikin zaman sekarang kita ini, zaman kita sekarang ini lebih besar daripada kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah waktu itu. Ini mirip ucapannya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir-akhir kitab Al-Qawaidul Arba', bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang lebih parah keadaannya daripada musyrikin zaman dahulu. Dari dua sisi. Orang musyrikun zaman dahulu, mereka berbuat syirik ketika apa? Ketika di waktu-waktu senang, rohah, tenang, berbuat syirik mereka. Tapi di waktu-waktu genting, susah, di tengah lautan misalkan, mereka benar-benar mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala. Kalau zaman sekarang, orang musyrikun zaman sekarang bagaimana? Parah. Ketika tenang, ketika genting, ketika susah, ketika senang pun syirik juga mereka lakukan. Iya enggak? Nah, dapat rezeki, dapat kenikmatan, larinya ke kuburan. Kemudian ketika gunung meletus misalkan, gempa bumi, larinya ke pantai selatan. Bayangkan, lebih parah. Itu satu. Yang kedua,
dalam hal apa barakallahu fiik, orang musyrikun zaman waktu itu, mereka ketika meminta kepada orang-orang saleh milih orangnya. Benar-benar orang dan saleh menurut pandangan mereka. Enggak sembarang orang. Kalau zaman sekarang, sudah bukan manusia pun didatangi juga. Iya kan? Sudah bukan manusia didatangi tabarruk mencari berkah bahkan barakallahu fiik seperti Kiai Slamet. Manusia bukan? Bukan manusia kan? Beri parah gitu loh. Kalau zaman waktu milih-milih, wah ini orang soleh, orang seperti itu. Kalau zaman sekarang bukan orang lagi, bukan manusia bahkan didatangi. Itu pun yang diambil apa barakallahu fiik? Kotorannya wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Berarti itu parah keadaannya. Ketika genting, ketika senang larinya kepada selain Allah Ta'ala. Nah, waktu itu mereka masih berbuat apa? Berbuat syirik hanya di waktu senang saja. Kita lihat penjelasan bawahnya itu. Adapun ayatnya nanti pada pembahasan yang akan datang, sekali lagi pertemuan selesai sudah insyaallah. Tapi kita baca dulu bawahnya itu syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kufru ahli zamanina a'zam min kufril musyrikin al-awwalin. Kekufuran orang-orang zaman kita sekarang ini lebih agung, lebih besar dibandingkan kekufuran orang musyrikin terdahulu. Lebih besar dibandingkan apa? Orang musyrikin terdahulu. A'zam min kufri Abi Jahal wa Abi Lahab. Lebih besar daripada kufurnya Abu Jahal dan Abu Lahab, bayangkan itu. Kita lihat kenapa? Li'annal musyrikin al-awwalin yusyrikuna fil raha wa yukhlisuna fi syiddah. Lihat ini. Dikarenakan orang musyrikin terdahulu mereka berbuat syirik itu ketika raha, ketika tenang, aman, tentram, senang. Berbuat syirik mereka. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Taala apa? Mengikhlaskan dan berbuat ikhlas murni meminta Allah Taala ketika syiddah, itu ketika genting atau susah. Jadi itu bedanya. Faham? Li'annahum ya'lamuna annahu la yukhallis minasy-syiddah illallah. Lihat ini. Dikarenakan mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mengentaskan kegentingan, kesusahan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham mereka ini? Paham ya? Sebagaimana dalam ayat yang sering antum dengarkan itu apa? Nah, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Ya kan? Ketika mereka sedang berlayar di tengah lautan, nah mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala. Kemudian barakallahu fiik ketika sudah sampai daratan apa? Fa idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ama musyriku zamanina fahum fi syiddah aktsar syirkan minhum fil raha. Lihat ini. Adapun orang musyrikin zaman kita sekarang ini, maka mereka ketika dalam keadaan genting, susah, lebih parah kesyirikannya dibandingkan apa? Ketika di waktu luang dan di waktu lapang. Lihat itu. Allah musta'an. Sudah susah, genting, malah larinya ke mana? Ke pantai selatan. Larinya ke Gunung Merapi. Larinya ke Mbah Fulan Ba'alan, bayangkan itu. Allah musta'an. Kita lihat. Idza waqa'u fi syiddah yunaduna ma'budatihim. Iya. Ketika mereka terjatuh dalam perkara apa? Terjatuh dalam perkara genting, susah, yunadun, mereka memanggil-manggil sembahan mereka. Ya Lat, ya Uzza misalkan, ya Manat. Kalau zaman sekarang ya Mbah Fulan, ya Ba'alan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Hallaj, ya Ibn Arabi, seperti itu. Panggil. Ya Syamsan. Itu kan sudah kita lewati kemarin kan? Kullun yunadi ma'budahu liyukhallisahu minal gharq fil bahr. Masing-masing memanggil sesembahannya untuk menyelamatkan dia dari tenggelam di lautan. Sudah di tengah lautan, genteng, ombaknya kuat, manggilnya bukan ya Allah ya Rabb. Ya Mbah Fulan, ya Ba'alan, ya kan, malah melakukan istighosah di tengah laut ya. Ya Mbah Fulan, ya Mbah Alan misalkan seperti itu. Ya Abdul Qadir Jailani. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Yukhalisuhu min kada. Tujuannya apa? Agar segera mengentaskan, menghilangkan dari kegentingan atau kesusahan ini. Kullama zada al-khatar zada asy-syirku 'indahum. Setiap kali bertambah bahaya, justru bertambah kesyirikan di sisi mereka. Ini zaman sekarang loh ya. Kalau zaman waktu itu kan sudah diceritakan tadi. Kalau zaman sekarang seperti itu. Semakin genting keadaannya, semakin parah keadaannya, malah justru semakin apa? Besar kesyirikannya. Allah musta'an. Fahum asyaddu minal musyrikin al-awwalin wal iyad billah. Maka mereka ini lebih parah dibandingkan musyrikin terdahulu wal iyad billah.
Adapun yang berikutnya insyaallah taala sekaligus penutupan pada pertemuan yang akan datang. Karena contoh yang beliau sebutkan bagus sekali, yang sering-sering sebut namanya itu Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir Jailani, ya. Nah, kemudian ya Syamsan, ya Idris, ya Yusuf, ya Hallaj, bayangkan itu. Nah, Allah musta'an. Antum kalau dengar orang-orang yang kadang wiridan malam Jumat Kliwon itu, kadang dibaca itu ada nama itu kadang. Nah, barakallahu fiik ada nama Abdul Qadir Jailani, ya. Kemudian baca qomat kami itu ya Abdul Qadir Jailani ibn fulan Al-Fatihah, ini baca itu biasanya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.